Provinsi Papua Barat. Kemudian ada Bapak Riki juga masuk di Dewan Rempah. Beliau ini juga salah satu ternyata staf ahli Komisi 5 DPR RI ya, yang kebetulan hadir. Izin mungkin sebagai pengantar Pak Bupati ingin kami sampaikan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, mungkin sementara saya mewakili Kepala Bapeda yang kebetulan dalam perjalanan ke sini. Oleh karena itu, mungkin kita memulai saja sambil menunggu beliau hadir. Dan kaitan dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini adalah bagian dari komunitas UMKM naik kelas. Jadi salah satu program nasional dalam rangka mendorong percepatan dan penguatan ekonomi masyarakat lokal di masa pandemi sebagai bentuk percepatan dan akselerasi yang dilakukan, maka dibentuk komunitas di semua daerah untuk bagaimana melakukan penguatan, memberikan penguatan kepada UKM maupun IKM ya yang ada di Papua. Oleh karena itu kesempatan Bapak Ibu yang hadir ini datang memberikan sebuah semangat baru kepada IKM maupun UKM, dan selama 4 hari ini sesuai dengan laporan sudah keliling kemana-mana, terutama datang pada komunitas-komunitas tadi, kepada tempat-tempat yang memproduksi hasil unggulan kita, terutama produksi kaitan dengan hilirisasi alam. Oleh karena itu mungkin pada malam hari ini kesempatan bertemu dengan Bapak Bupati dan pimpinan UPD, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa nanti memberikan semacam masukan evaluasi kepada pemerintah daerah, sehingga percepatan di dalam visi misi pemerintah daerah hari ini kaitan erat dengan misi kedua, yaitu bagaimana mendorong meningkatkan kemandirian ekonomi dengan bertumbuh pada potensi unggulan daerah, terutama komoditas unggulan kita, alam, pariwisata, dan pertanian lain. Nah, untuk itu kesempatan pada saat ini Bapak Ibu bisa memberikan semacam masukan-masukan tadi yang disampaikan, dan pada akhirnya ada semacam kolaborasi ya, sinergitas antara kapasitas dari UMKM yang nantinya bisa membantu kami di mungkin kesempatan ini sebelum disampaikan hal-hal terkait dengan kondisi selama 4 hari di Papua ini, sebelumnya mungkin Pak Bupati terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Asisten, yang kami hormati Ibu Ketua, Kadi, di bawah Kadi. Jadi Kadi ini ada 2 ya. Ada Kadi yang kaitan dengan Kamar Dagang Indonesia, ada yang konstruktor ya. Itu nanti dijelaskan dari kita namanya. Sekaligus sebagai Ketua UMKM Neklas Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan UPD, juga yang saya hormati Pak Saluddin, juga sebagai pengurus UMKM Neklas Kabupaten Papua, juga yang saya hormati Pak Perlindungan Harahap. Beliau adalah salah satu pengurus Dewan Rempah Indonesia di bawah Kementerian Pertanian. Selalu bersama Pak Menteri juga. Sini dipanggil Pak siapa namanya tadi? Pak Opo. Pak Opo ya, nanti Bapak perkenalkan nama juga. Pak Amir, hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelumnya saya mohon maaf ya sangat mendesak ya atau mendadak saya minta kehadiran Bapak Ibu pimpinan UPD bisa berhadir sama-sama. Mari Pak Imam Bapak Imam silakan. Pemanu juga masuk di salah satu UMKM Neklas depan sih dari Pak. Iya,
Bapak Ibu saudara sekalian, sesungguhnya ini adalah kami ingin mengintegrasikan juga kemudian bisa berkolaborasi dengan pemerintah dengan kehadiran Dewan Rempah Indonesia, termasuk di dalamnya adalah UMKM Plus yang tentunya akan juga mendukung visi Bapak Presiden dalam misi poin kedua. Nah, bagaimana kita mendorong ekonomi, dan tentunya tidak bisa kami saja pemerintah, tapi harus ada stakeholder, juga ada bagian-bagian penting dalam rangka bagaimana mendukung kebijakan mempercepat ya akses atau juga produksi, juga pemasaran kaitan dengan hasil-hasil komoditas unggulan daerah kita. Salah satunya pala, kemudian juga mungkin dari sisi perikanan, ikan. Tentunya nanti kami akan bisa mendengarkan informasi atau gambaran singkat baik dari Ibu maupun juga dari Pak Perlindungan untuk kita semua. Bapak Ibu saudara pimpinan OPD lintas rumpun ekonomi yang saya hormati, tentunya waktu kita ini di 2022 saya berharap ada korelasi, ada tadi koneksitas ya antara kita semua, antara dinas A, dinas B, dinas katakanlah koperasi, juga Perindah, juga pertanian, perikanan, itu harus antara ada hilirisasi dan sampai ke hulu. Jadi katakanlah satu komoditas unggulan kita harus ada ya kesinambungan begitu ya, sehingga tentunya ini akan bisa berdampak terhadap mendukung kebijakan misi peningkatan ekonomi kita. Mari Pak, termasuk di dalamnya bagaimana mendorong pariwisata, dan tentunya ini semata-mata untuk kita bisa mempromosikan lebih cepat bagi komoditas unggulan. Saya mengambil contoh di sirup muscada ya, Mas. Ya, muscada itu sudah bagus, tapi dari sisi kemasannya itu masih belum pas menurut saya. Karena kalau kita pegang begini saja sudah dia lemet. Kadang ada informasi Pak Danreng ketika itu disampaikan, Pak Bupati tolong dirubah kemasannya itu. Saya pernah pesan satu karton sampai sana sudah bocor semua. Nah tentunya ini harus kita evaluasi. Ini perlu harus ada bagaimana sisi paket atau kemasannya itu lebih cantik, termasuk dari katakanlah ini khusus di pala, manisan pala juga demikian. Tentunya ini menjadi perhatian sehingga ke depan kita fokus supaya bisa berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat kita. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak hal yang itu tidak bisa kita sendiri lagi, tapi harus ada kolaborasi. Nanti Perindah apa yang harus siapkan, kemudian perikanan, kemudian pertanian, juga itu pun perkebunan. Nah, mungkin itu beberapa hal sebagai gambaran. Nanti saya minta Pak Perlindungan juga memberikan beberapa masukannya. Sudah 4 hari beliau di sini. Saya kaget juga tiba-tiba datang Pak Sus sampaikan kalau mereka sudah ada di Fakfak sudah 4 hari, sudah datang ke beberapa tempat. Rencana besok atau lusa sudah balik. Saya bilang ya ini waktu libur, besok itu libur, sehingga hari ini pun kita bisa bertemu. Yang saya kenalkan dulu Bapak Ibu pimpinan OPD, bahwa ada teman-teman kita di UMKM Plus. Saya harap jika mereka ini datang, tolong juga bisa berdiskusi. Ya, tentu mereka juga akan mendapatkan beberapa dukungan, ya, dukungan kepada kita, baik dari sisi program juga mereka akan nanti berikan kepada. Nanti bisa akan dijelaskan oleh Ibu. Ibu ini juga dulu staf anggota DPR Bu ya, DPR RI. Ya, nanti Ibu jelaskan lama apa. Nah mungkin itu kalau Pak Hasanuddin ini mungkin Bapak Ibu sudah lazim sudah kenal. Ada yang mau kenal apa?
kotor ini anak sakra karena warga kotor sama di sini tidak bisa. Nah, Pak Amiruddin juga ada dengan KM, nah, teman-teman nanti bisa ada perhatian, ada saling memberikan masukan. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya minta terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan OPD yang harusnya malam ini kita istirahat. Bapak pembawa acara, Pak Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, selamat sejahtera. Tuhan memberkati kita semua yang hadir malam ini. Yang terhormat Bapak Bupati, terima kasih atas segala waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih Bapak-bapak dari, mohon maaf kalau saya yang punya SKPD Pak, karena belum biasa mengucapkan OPD, saya takut salah omong nanti malah bahaya. Jadi Bapak Ibu dari SKPD sekalian dan rekan-rekan dari UMKM maupun koperasi yang sudah 4 hari ini kita bersama untuk jalan ke sana kemari sampai masuk kebun-kebun, dan alhamdulillah itu pengalaman yang sangat luar biasa. Dan juga Pak Manur Komber yang setia mendampingi. Kedatangan kami kemarin ini adalah dalam rangka UMKM naik kelas. Ketua Umum Papua Barat minta opung, saya biasanya panggil opung Pak, karena sudah punya cucu, dan kebetulan di rumah itu anak asuh kita itu ada 164 lebih. Karena cucu 2 ini manggil opung, anak asuh saya yang 164 ini pun manggilnya opung. Nah, ibu-ibu mereka yang janda ini pun ikut manggil opung. 100 lebih. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lihat ibu-ibu kita yang luar biasa mendukung anak-anak mereka sekolah sebagai single parent, bisa berkunjung nanti ke Jakarta. Mereka pun manggil saya opung. Akhirnya kebiasaan ini kebawa keluar Pak. Padahal sebetulnya saya masih merasa sangat muda sebetulnya. Karena opung itu bahasa Batak artinya kakek, artinya mbak. Jadi sangat mematikan pasaran di luar itu. Kalau udah dipanggil opung ya sudah, berarti sudah tidak usah main-main, tidak bisa macam-macam lagi karena sudah tua. Jadi Ibu Ketum UMKM kita, opung minta tolonglah kami dibantu di Pak, karena di sana itu ada buah yang sangat baik, buah pala. Oh iya, saya bilang itu Myristica fragrans. Ya, Argenta ya itu. Myristica Argenta untuk pala lonjong. Oke, terus apa yang harus saya perbuat? Bagaimana kalau petani kita itu bisa ekspor langsung ke luar negeri? Karena selama ini pala kita dari sini masuk ke Makassar atau mungkin masuk ke Manado, masuk ke Surabaya, masuk ke Jakarta, sehingga fak-fak kabupaten ini tidak pernah kedengaran melakukan ekspor ke luar negeri, selalu oleh trader atau penambang. Ya udah kalau begitu nanti coba kita join dengan kawan. Kemudian UMKM kalau untuk go ekspor itu paling tidak dia harus punya PEB, harus sudah ada aplikasi pemberitahuan ekspor barang. Nah kalau belum punya, nanti kita kolaborasi dengan koperasi. Kebetulan saya pendiri koperasi Tasmin Asia Galilea yang sudah ekspor juga ke Perancis. Jadi dengan niat itu kita masuk kemari, dan juga izin dari Kadin dan juga izin dari Dewan Rempah Indonesia. Di Dewan Rempah Indonesia saya duduk di Ketua Bidang Analisa dan Permasalahan Rempah. Kemudian di Kadin UMKM saya ditunjuk sebagai Ketua Komite Tetap Bidang
perkebunan UMKM Indonesia. Jadi saling berkaitan. Nah, sampai di sini juga mengajak teman yang ekspor juga. Beliau ini eksportir ke Eropa yang sudah belasan tahun, dan saya minta tolong untuk ikut, dan beliau bersedia. Akhirnya kita juga masuk ke kebun bersama, melihat pala, melihat kuli, dan akhirnya diputuskan oke, kita ekspor dari sini. Jadi insya Allah ini Pak, kalau Tuhan memberikan izin, memberikan rahmatnya, insya Allah kita mulai dengan 5 ton kuli kita ekspor langsung dari Fak-Fak ini. Kemudian untuk palanya kita juga akan ekspor sejumlah 16 ton yang kualitas nomor 2 dan nomor 3, tapi tidak langsung dari Fak-Fak karena masih ada perbaikan kualitas nanti di Manado. Kok harus ada perbaikan? Karena fala nomor 2, nomor 3 itu selalu rentan dengan aflatoksin. Jadi aflatoksin ini kita perbaiki di Manado, kemudian kita tambahkan sesuatu supaya aflatoksinnya mati, kemudian dianggap 0 sesuai dengan tingkat yang diperbolehkan oleh Eropa. Nah, baru kita ekspor dari Manado, tetap atas nama koperasi dan UMKM yang ada di Fak-Fak, karena pelakunya tetap kita juga. Sehingga nanti ke depan untuk pala nomor 2 dan nomor 3 kita harapkan generasi muda kita dari Fak-Fak 3, 4, 5 orang kita kirim ke Manado untuk dididik di sana. Bagaimana menangani sortir pala yang baik, sehingga kita tidak perlu lagi transit di Manado, tapi langsung nanti ditangani di Fak-Fak, baru pengirimannya langsung dari Fak-Fak. Dan itu pun tetap mungkin transit Makassar ataupun nanti transit Surabaya, karena kondisi pelabuhan kita kan belum kualitas ekspor, walaupun mungkin bea cukainya sudah ada. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang dari Dinas Pertanian tidak mempersulit perkebunan, tidak mempersulit fitosanitarinya. Mudah-mudahan membantu sesuai prosedur supaya surat karantina itu bisa didapatkan dengan baik. Dan dari bea cukai mungkin nanti sambil jalan, sambil anak-anak belajar bagaimana mengisi dokumen ekspor yang baik. Dan itu saya kira sangat luar biasa nanti Pak Bupati, bahwa anak-anak Fak-Fak itu mampu sebagaimana Surabaya, sebagaimana kota-kota besar lainnya untuk mengisi dokumen ekspor untuk go ekspor ke Eropa. Dan setelah perjalanan ini pun di beberapa saya pas nyampe diberikan pala itu Pak, asinan pala. Begitu saya pegang, saya bilang ini sangat bagus kualitasnya, tapi saya tidak akan makan sebelum saya ketemu yang kuat. Sehingga kawan-kawan terpaksa bawa saya mungkin ke tempat ibu siapa namanya Pak Abu? Binaan Isek Bayar. Ke sana. Sampai di sana saya bilang sama ibu itu, Bu, ini pala produksinya sangat bagus, kualitasnya baik, tapi tidak untuk kebutuhan market di luar Fak-Fak. Kenapa? Packagingnya tidak sesuai. Karena walau bagaimanapun kesan pertama itu sangat menentukan. Kesan pertama kita lihat sesuatu adalah dari packaging. Selanjutnya terserah Anda, mau dibeli, mau dibawa, mau diapa, bagaimana. Yang penting itu packagingnya harus diperbaiki. Sudah plastiknya meleot-leot, ketika kita pegang dia pun langsung lusuh. Kemudian mereknya itu yang ditempel itu pun tintanya tinta yang sangat murah.
dan tidak layak jual saya kira untuk kita promosikan. Jadi saya janji dengan ibu itu, ini akan saya bawa ke Jakarta, akan kita kasih tim desain kita di koperasi, akan diperbaiki, akan kita kirim kembali packagingnya serta brosur yang ada untuk ditempel itu. Nah, cuma saya diskusi dengan kawan-kawan, kita koperasi kan tidak punya APBN. Adanya itu cuma pembagian dari keuntungan, Pak. Paling kemampuan kami nanti paling 1000 piece gitu. Yang insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh para pelaku UMKM di sini. Dan apabila mereka mungkin kekurangan modal, ya mohon Bapak Ibu yang ada di SKPD yang membidangi itu untuk memberikan mereka pinjaman kah, kredit kah, atau bagaimana. Tapi minta tolong jangan diberikan hibah gratis, karena itu akan mendidik mereka menjadi cair. Segala sesuatunya diperhitungkan secara ekonomi supaya mereka punya daya struggle, supaya mereka punya daya survive. Kalau cuma diberikan gratis, ya selamanya begitu. Nanti habis dia nunggu lagi. Kok nggak datang ini Pak Manukombel untuk ngantar sumbangan. Jadi sekiranya ada bantuan-bantuan itu pun Bapak Ibu, saya minta tolong buat hitungan dengan mereka supaya mereka tahu bahwa utang itu adalah kewajiban. Setelah dia berproduksi ada keuntungan, dia harus kembali. Dengan begitu insya Allah nanti kita punya UMKM yang kuat, yang bisa kita promosikan di bandara-bandara, di Jakarta, dimanapun. Kemudian di daerah sendiri pun, mohon maaf sebelumnya untuk Bapak Ibu sekalian, apabila nanti packagingnya itu sudah kita perbaiki, kualitasnya kita perbaiki, mungkin PIRT-nya dari Dinas Kesehatan tolong dibantu supaya izin edarnya itu mudah didapat, dan masing-masing kantor SKPD menyiapkan hasil UMKM di kantor, itu sudah penyerapan hasil produksi yang banyak. Tinggal kita hitung saja berapa SKPD yang ada di sini. Tiap kantor menyiapkan sirup berapa botol tiap hari, seperti kita menyiapkan aqua. Pada saat pertemuan-pertemuan begini kita siapkan sirup pala ataupun hasil olahan pala yang lain di atas meja untuk dikonsumsi oleh para tamu undangan kita. Itu sudah penyerapan hasil produksi yang luar biasa, dan itu akan membuka lowongan kerja untuk anak-anak kita. Ini berapa 4 hari ini saya keliling, selalu kita terpaku dengan botol-botol biru putih ini. Dan mungkin tanpa kita bantu pun mereka sudah besar, karena mereka sudah go internasional. Tapi alangkah bangganya Fak-Fak apabila produk UMKM mereka itu kita siapkan di atas meja maupun di kantor-kantor yang untuk kita persembahkan kepada tamu-tamu yang datang. Saya kira itu alangkah bagusnya nanti kita tanya jawab, dan juga perlu packaging itu sangat perlu, termasuk satu lagi Pak, balsam. Ketika saya diberikan balsam itu yang saya ingat adalah anak-anak asuh saya di Jakarta, ataupun anak-anak cewek generasi kita yang akan datang. Kenapa? Kebiasaan mereka adalah meniru ibu. Ketika ibunya suka make up, suka pakai bedak, suka pakai lipstick, si anak kecil kita ini pun akan mengikuti itu. Sementara packaging dari balsam pala itu persis punya kosmetik. Nanti begitu dilihat ibunya pakai bedak segala macam, keluar dia datang masuk kamar, diambil itu kotak balsam, ya sapukan ke mukanya semua, urusannya rumah sakit. Sehingga apapun itu packaging yang kita harapkan adalah packaging yang sangat bagus, menarik, tapi tidak terlepas dari keamanan pangan itu sendiri. Bukan karena bagusnya saja. Balsamnya sudah bagus, kotaknya sudah bagus, tapi persis mirip apa itu pelembab itu Pak. Saya ingat istri di rumah kalau ini pakai pelembab itu kotaknya seperti itu. Walaupun saya tidak pernah pakai Pak, cuma melihat aja.
Nah, itu bahaya. Jadi saya kira untuk ke depan jangan dibuat lagi packaging seperti itu. Nanti akan kita ganti yang sesuai dengan balsam umumnya. Nah, kalau sirup pun kemarin saya janji saya akan bawa ke Jakarta, kita sesuaikan dengan ada binaan koperasi kita juga di Riau untuk madu. Bagus packagingnya, desainnya pun bagus, sehingga kita jual secara online nasional pun kita tidak malu. Izin edarnya lengkap, BPOM-nya lengkap, PIRT-nya lengkap, halalnya ada. Jadi saya kira begitu Bapak Ibu, saya kira bagus tanya jawab. Tanya jawab, insya Allah nanti saya akan jawab. Kalau ternyata saya tidak jawab, saya akan bawa ke Jakarta sebagai PR. Kalau pertanyaan itu menyangkut Kadin, nanti akan saya tanyakan ke Kadin. Kalau pertanyaan menyangkut Dewan Rempah, nanti akan saya bawa ke Dewan Rempah Indonesia. Tapi insya Allah kalau koperasi, karena saya pendirinya, insya Allah nanti saya akan jawab sendiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hukum. Izin Bapak Bupati, kami memberikan kesempatan yang satu untuk dari tim ini mungkin dari Ibu, kami persilakan untuk bisa menyampaikan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati dan semua jajarannya. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Dan kami pun sangat bersyukur selama 4 hari ini betul-betul Kota Fafak menunjukkan keramat tamahannya. Dan alhamdulillah juga ini kedatangan kami yang kedua. Menindaklanjuti kedatangan kami yang pertama bahwa salah satu kerinduan daripada masyarakat Fafak itu sendiri bahwa bisa tidak dari Fafak ini kita bisa melakukan ekspor. Nah, alhamdulillah hari ini kami menindaklanjutinya dengan menghadirkan Bapak Perlindungan Harahap yang kami panggil Opung sebagai tindak lanjut dari kedatangan kami. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri, nama saya Ibu Yulia. Dan salah satu tujuan kehadiran kami di sini adalah mudah-mudahan dan kami berharap sekali bahwa kehadiran UMKM naik kelas ini bisa diterima di sini. Karena tujuan kami di sini betul-betul hanya ingin untuk bersinergi dan berkolaborasi, tanpa ingin menunjukkan bahwa ini loh kami lebih daripada yang ada di sini. Tapi tujuan utama kami adalah bersinergi dan berkolaborasi demi untuk kepentingan orang banyak. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Fafak, yang terhormat Asisten 1 Pemerintahan Kabupaten Fafak, yang terhormat Kepala Bapeda, Bapak Reksan Masyarakat, yang terhormat Pak Widi dan semua OPD yang ikut hadir di malam hari ini. Terima kasih banyak, walaupun waktunya mendadak. Alhamdulillah kita semua hadir di ruangan yang sudah disediakan. Dari saya banyak terima kasih, walaupun tadi kita datang langsung utusan dari Pak Bupati menyampaikan kira-kira di malam kita bisa kumpul, ternyata alhamdulillah tercapai. Tujuan dari saya sendiri, Ketua UMKM Kabupaten Fafak, cuman berniat yang selama ini mungkin jadi kendala atau kekurangan. Ini dari tingkat OPD, saya harap kehadiran kami di sini bukan mengajar bahwa kami pandai, bukan. Tetapi kalau di situ kurang, mari kita mengisi. Dan tapi kalau di situ masih sederhana, mari kita sama-sama angkat apa kekurangan kita bersama untuk memaju kesejahteraan ekonomi yang baik di Kabupaten Fafak. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bupati, Pak Olan, malam ini maksud saya
rasa plong sekali Pak Bupati, karena saat saya di Bapeda itu kita mencoba melakukan ekspor tapi terkendala terus sampai detik ini. Tapi Pak Olan malam ini bawa berita bagus sekali bahwa ini bisa diekspor. Ini prestasi Pak Bupati. Jadi terkait dengan ini terima kasih kepada Bu siapa namanya izin Bu? Pak Hasanuddin, ini prestasi yang sangat membanggakan bahwa Fakfak baru pertama kali melakukan ekspor ke negara lain. Kalau seandainya benar terjadi. Karena saat saya di Bapeda bekerja sama dengan UNDP juga mandek. Itu dengan lembaga luar negeri, tapi tidak bisa tembus juga. Itu. Bahkan petani yang langsung bawa ke Surabaya itu dimanipulasi sedemikian rupa, palanya rusak semua Pak Olan. Pak siapa Pak Olan? Mohon maaf, Opom itu rusak semua. Itu ditampung di gudang rusak semua. Saat itu saya dengan Pak Irfan Tamasya, beliau sama-sama di Bapeda. Tapi selain kebutuhan waktu itu kita bekerja sama dengan UNDP Pak ini, UNDP, BB. Baru hari ini memang saya merasa plong sekali bahwa pala bisa keluar. Ini mimpi kita sesungguhnya Pak Bupati, yang selama puluhan tahun, kalau saya hitung mungkin sekitar hampir 10 tahun lebih baru terwujud hari ini dengan janji Oppo. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan hari ini bisa jadi komitmen kita bersama untuk dibantu semuanya, apalagi masalah perizinan. Terkait dengan karantina Oppo, memang karantina petani tanaman itu memang sebelum di sini sudah ada, tapi kita punya induk ada di Sorong. Yang kedua kaitan dengan permodalan, izin Pak Bupati, ini Pak In terlalu diam-diam. Di BRI itu ada skema kaitan dari ini skema kredit yang memang khusus untuk pertanian dan perkebunan. Tapi karena Pak In diam, saya juga diam. Jadi insya Allah ke depan untuk ini skema untuk kredit itu dengan suku bunga yang cukup mudah, itu bisa didapat oleh petani palai di Pak In. Nanti kita kontak ke Pak Yopi Manataba, kalau memang bisa dibantu nanti. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati, Pak Opung Harahap, yang dari Dewan Rempah ya, kemudian Ibu Yulia, Pak Hasanuddin, Pak Asisten, Pak Beda dan semua. Baik, berbicara menyambut dengan pala ini tadi sampaikan bahwa pala sebenarnya kita sudah pengurusan terlalu lama tadi, tetapi pada akhir-akhir ini kita sudah berusaha sebaik-baiknya untuk bagaimana pertama bagaimana peningkatan produksi, kemudian yang kedua adalah bagaimana menjaga kualitas. Ya, kalau kita bicara menyangkut dengan ekspor, yang pertama adalah di luar negeri ini membutuhkan adalah kualitas. Itu jawaban harus pertama yang memang harus dilakukan. Dan kami sudah berusaha terus bagaimana supaya petani bisa, tujuan pertama untuk menyangkut dengan kualitasnya adalah pertama adalah waktu panen. Kalau waktu panen ini bisa berjaga dengan baik, yang tua betul, berarti kualitas mudah-mudahan akan bisa baik. Bicara menyangkut semua yang kita bicara ini banyak menyangkut dengan pala saja, tapi ada juga beberapa produk-produk ikutan lain. Pala turunannya, kemudian ada perikanan, kemudian juga ada pertanian juga ada, kemudian jual pariwisata juga ada. Ya semua kita lakukan. Kemudian menyangkut dengan masalah ekspor ini Pak. Kalau ekspor kita bicara itu kami juga sudah siap sebenarnya. Dengan bea cukai sudah ketemu kami. Mereka siap dengan perizinan atau punya dokumen-dokumen itu mereka sudah bisa siap. Jadi ekspor itu dari Fakfak. Jadi dokumen tetap semua dari Fakfak. Kemudian menyangkut karantina kami juga sudah sering berhubungan dengan karantina Sorong, Pawayan ada di Sorong, yaitu mereka siap semua. Jadi karantina bea cukai sudah siap, berarti kita sebenarnya sudah siap untuk menyangkut dokumen ekspor, sudah tidak ada masalah. Yang bermasalah tadi Pak sampaikan bahwa kita di sini menyangkut dengan pala ini ada masalah
isu-isu aflatoxin tadi. Ya, aflatoxin sebenarnya kalau kita sebenarnya harus ada laboratorium yang harus pengujian aflatoxin, tetapi peralatannya cukup mahal, Pak. Ya, peralatan. Tapi nanti mudah-mudahan ada cara untuk bagaimana bisa menghilangkan aflatoxin itu mungkin bisa diinformasikan, kita pelajari baik sehingga ketika awal pala yang kita panen, kemudian kita perlakuan, pengolahan, kemudian sortir apa semua itu bisa kita lakukan secara baik sehingga mengurangi tadi, bahkan menghilangkan aflatoxin yang memang persyaratannya adalah di luar negeri aflatoxin sebenarnya yang disampaikan. Kemudian yang berikut, yang lapor langsung dengan Pak Bupati bahwa beberapa bulan lalu ini diperintahkan dari Ibu Wakil Bupati bahwa kami sudah bisa menghimpun produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Papua dari beberapa OPD, yaitu dari Perinda, kemudian koperasi sendiri, kemudian dari perikanan, kemudian dari pariwisata. Dan alhamdulillah Pak Bupati tadi kita sudah ketemu lagi untuk bicara menyangkut dengan produk-produk yang akan kita pameran online dan sudah disetting baik oleh DPNPTSP yang ada kegiatan di sana, tapi kami ditunjuk oleh Pak Ibu Wakil sebagai ketua untuk menghimpun semua produk-produk unggulan daerah yang bisa kita lakukan pameran online untuk bisa dipamerkan secara baik di dalam negeri maupun luar. Dan sasaran kita adalah rencana tanggal 27 sampai 30 ini ada pameran online luar, yaitu di New Zealand, yaitu Pak siapa ini yang dupesnya itu Pak Tantowi Yahya. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa masuk. Tetapi yang utama adalah tadi saya setuju Pak, ada packaging kita yang mungkin belum rasanya sebenarnya sudah bagus. Kalau menyangkut dengan pala, kemudian ada juga ikutannya dari perikanan, itu semua kita sudah ada. Tapi menyangkut dengan packing ini betul. Ya, oleh sebab itu kami sudah rapat tim ekonomi, kami sampaikan bahwa pada tahun 2022 ini searah dengan kebijakan Pak Bupati untuk bagaimana mengintegrasikan semua yang mulai dari hulu sehingga hilirisasi ada produk-produk ini harus kita lakukan. Yang utama adalah kita memperbaiki semua produk-produk yang sudah dibina oleh beberapa OPD terkait itu. Ya, anggaran kita semua bisa memperbaiki itu. Menyangkut dengan perizinannya bagaimana, menyangkut dengan packaging bagaimana, kemudian rasanya, bentuknya, itu harus juga kita lakukan. Dan ini harus kita sudah sepakati bersama ya, beberapa OPD terkait yang kemarin sudah kita rapatkan. Jadi 2022 ini harus sudah tuntas untuk kita bisa menjawab apa yang sudah disampaikan oleh Bupati. Salah satunya mendukung program-program pariwisata. Nah ini Pak Bupati, nanti kami akan membuat satu narasi, nanti Pak Bupati nanti akan berbicara di awal produk-produk yang kita akan pameran online itu nanti berbicara, kemudian nanti akan mereka setting baik itu nanti untuk bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris gitu. Jadi ini ya kami sampaikan nanti produk-produk sudah ada, kami sudah diskusi ya, Ibu Yulia juga kami sudah diskusi, kemudian Pak Sanusi kami sudah diskusi ya, mudah-mudahan ini Pak. Jadi kami harapkan nanti kalau menyangkut dengan ekspor ini kami semua mendukung dan ini suatu hal yang sangat baik ya, sangat baik. Jadi kami kendala menyangkut bagaimana karena ekspor ini harus salah satu ada bebas aflatoxin khusus menyangkut dengan Pak. Ya, aflatoxin kita punya alat tidak ada, hanya kita alat ada kecil sedikit yang sekarang berada untuk bisa mendeteksi tapi tidak mendeteksi secara keseluruhan. Ya, kalau tidak dengan alat itu berarti harus bisa mendeteksi aflatoxin secara keseluruhan sehingga bisa kita antisipasi masalah ekspor ini. Jadi itu yang kami menyangkut dengan balsam juga Pak. Ya, tadi saya menyangkut dengan packagingnya itu, tapi ada untuk packaging yang khusus yang nanti akan beredar di luar ini, dan kami sudah itu terakhirnya menunggu BPOM, izin BPOM, proses mulai dari Manokwari, kemudian semua sudah beres, 3 izin BPOM. Kemarin saya sudah kontak juga dengan Pak Ali Ngabalin, saya minta supaya mereka juga mendorong
di sana, kemudian stafnya Pak Bahlil juga saya sampaikan itu. Mudah-mudahan ini janji kemarin waktu Jakarta, janji 1 minggu dia bisa keluar, tapi sampai sekarang belum bisa keluar. Nah, kita diminta oleh dari ada bayar di mana di Bandung itu 10.000 pot per bulan. Ya, ini nanti kalau seumpama ini kita tunggu saya, kalau seumpama sudah ada izin BPOM-nya, berarti ini akan kita launching. Ini saya sudah janji di Pak Bupati, tapi belum bisa terlaksana. Mohon maaf Pak Bupati. Ini karena menyangkut dengan perizinan BPOM yang mungkin sangat rumit. Ya, kita sudah urus sampai 4 bulan Pak. 4 bulan belum bisa keluar, tapi semua persyaratan kita sudah perbaiki semua. Ya, itu menyangkut dengan itu sebenarnya ada dua kemasan. Kemasan tadi yang tadi mungkin Bapak lihat, kemudian ada kemasan khusus yang nanti untuk bisa beredar di Pulau Jawa. Nah, ini nanti kita akan berubah ya, nanti bisa mudah-mudahan kalau ada yang kemasan yang lebih baik lagi itu bisa. Satu hal lagi yang Pak Opong mungkin sampaikan bahwa kita di sini masalah kemasan itu memang sangat mahal karena harus datangkan dari Surabaya. Ya, kalau sebagai ini semakin mahal berarti nilainya itu pasti akan mahal. Ya, tadi Pak Bupati sampaikan memang Moskada dulu sebenarnya kalau dulu yang kita sudah coating kemasan botolnya itu memang sudah bagus Pak. Sudah bagus dan menarik, tetapi hanya masalah tadi karena perkembangan harga terus naik. Kalau bisa bawa kita gunakan botol yang lama, itu berarti harganya bukan di 10.000 ya, mungkin bisa menjadi 15.000 dan seterusnya. Oleh sebab itu mungkin dicari yang murah kemasannya sehingga harga jual juga bisa ini. Tapi nanti kita akan diskusi kira-kira kemasan atau packaging mana yang lebih bagus itu sehingga mudah-mudahan bisa harganya juga bisa dijangkau untuk semua. Ya, itu satu sisi. Jadi dari bahan mahalnya itu botolnya itu bisa menaikkan menaikkan harganya itu. Jadi saya pikir itu yang kami sampaikan. Jadi Pak Bupati mungkin menyangkut dengan pameran online atau produk-produk kita sudah impun. Nanti suatu saat nanti ketika sudah siap semua nanti kami akan sampaikan ke Pak Bupati untuk bisa melihat secara langsung apa yang sudah kita lakukan. Tapi kami punya komitmen dari semua APD 2022 harus bisa selesai. Jadi anggaran nanti diberikan mudah-mudahan dari Pak Kepala Bapeda ya. Jadi mungkin harus dikawal. Kalau tidak kawal ini kadang-kadang masuk di OPD kemudian bikin lain-lain lagi. Nah, ini harus dikawal. Fokusnya apa yang kita selesaikan, integrasi yang kita lakukan berarti harus itu juga kita lakukan. Di dalam DPA harus juga dimonitor itu. Jangan sampai arahan dikasih anggaran, plafon saja kemudian dibuat lain. Jadi saya harap begitu ya, kita semua komitmen sama-sama. Kalau soal packaging harus kita lakukan, pembinaan OPD masing-masing harus diselesaikan sampai dengan perizinan dan selesai. Ya, ini mungkin yang kami sampaikan. Mohon dukungan semua dari Kepala Bapeda, Pak Bupati semua. Yang mudah-mudahan ini semua bisa kita laksanakan secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera sekalian. Yang kami hormati Bapak Bupati, Pak, kami hormati Pak Perlindungan yang Rahab hukumnya. Iya, Perlindungan Rahab ya, Ibu Yulia, Pak Hasanuddin ya, yang selalu ketemu kami di Bapeda ya, kita sering berdiskusi tentang UKM naik kelas, juga pada pimpinan OPD ya, Pak Soleh, ya, Pak Im, tenaga ahli Bupati dan juga para OPD lain yang hadir pada kesempatan hari ini. Berkaitan dengan pertemuan malam hari ini, ya memang sesungguhnya kami sudah banyak juga ya berdiskusi dengan Pak Hasanuddin berkaitan dengan UMKM naik kelas. Nah memang yang pertama tentu kita pahami bersama bahwa tentu di dalam RPJM kita yang sebentar lagi sudah kita perdakan, ini sebenarnya sudah usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi ini sudah masuk dalam salah satu program prioritas ya pemerintah Kabupaten Fakfak. Di dalam visi misi Bapak Bupati itu juga dari 6 misi ini juga salah satu misi adalah memperkuat
struktur ekonomi daerah dengan mendorong sektor-sektor unggulan, dan juga salah satu adalah UMKM. Ya, saya kira ini dengan visi dan misi Bapak Bupati ini tentu memberikan satu momentum penting untuk bagaimana kita bisa mendorong UMKM. Nah, yang kedua, bahwa memang kita pahami bersama bahwa walaupun kita juga dalam kondisi COVID-19 saat ini masih ada, dan kemudian kita tahu bahwa usaha-usaha mikro, kecil, menengah dan juga koperasi yang tadinya menjadi tulang punggung ya untuk perekonomian kita, ternyata juga ini mengalami tekanan ya di tengah kondisi COVID-19. Maka tentu kita berharap UMKM dan koperasi ini harus kembali rebound ya, harus kembali untuk kita dorong lagi, karena ini merupakan salah satu tulang punggung kita ya dalam mendorong perekonomian daerah. Nah, berkaitan dengan tadi sudah dipaparkan oleh Pak Perlindungan, ya tentu kita semua sangat mengapresiasi bahwa kalau kita bicara pala ya, kita kan punya sejarah ya, pala kita pernah ekspor pala ya, tetapi tentu sekarang sudah tidak lagi, atau mungkin kalau kita kirim itu mungkin hanya antar pulau. Nah, saya melihat ada beberapa persoalan yang fundamental dalam berkaitan dengan pala kita. Ya, saya kira tentu berkaitan dengan mutu pala kita. Kalau dulu pala itu kan besar-besar ya kalau kita lihat. Karena saya juga biasa juga melihat di dalam di gudang-gudang pala itu dulu itu pala besar-besar, dan sekarang ini sudah pada kecil-kecil ya. Ini menunjukkan bahwa mutu pala kita itu sudah berkurang ya. Nah, ini bisa jadi karena memang peremajaan ya, ekstensifikasi dan juga pembukaan area-area baru pala kita ini juga mungkin belum berkembang secara baik. Padahal kalau kita lihat hasil-hasil studi yang sudah kita lakukan dengan baik dengan UNIPA ya maupun juga dengan universitas lain, itu menunjukkan bahwa ada kurang lebih 16.000 hektar ya luasan pala kita, dan terakhir 18.000 ya Pak Im, karena sudah ada ekstensifikasi. Nah, tetapi dari sisi kualitas pala kita ini memang masih mengalami penurunan. Kemudian di sisi lain, walaupun kita sudah punya perda pala tentang perlindungan pala kita agar petani kemudian tidak memetik pala pada saat masih muda, tetapi ini juga menjadi masalah karena kami melihat bahwa walaupun sudah ada perda, tetapi mungkin dari sisi pengendalian dan pengawasan ini juga masih lemah. Ini barangkali juga perlu kita tingkatkan. Nah, saya punya catatan menarik dengan Pak Widi ya, pada saat kita benchmark di Kota Batu. Ya, kami juga melihat ya bagaimana integrasi antara pariwisata ya dengan UMKM. Jadi kami telusuri dan melihat bagaimana visi misi sampai pada Renstra, Renja dan RKOPD itu benar-benar memang terintegrasi Pak antara satu dengan yang lain. Nah, bagaimana Kota Batu itu kemudian dia membentuk apa yang disebut dengan PLUT ya, Pusat Pelayanan Umum Terpadu. Jadi PLUT ini sebuah inkubator bisnis yang kemudian nanti tugasnya memfasilitasi. Jadi persoalan-persoalan koperasi dan UMKM itu kemudian bisa difasilitasi oleh PLUT. Nah, saya kira ini satu role model yang kemudian bisa kita terapkan di Kabupaten Fak-Fak. Ya, mungkin masukan saya ini seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat tren hari ini UMKM kita, maka market kita ini juga kan sudah mengalami perubahan. Kita sudah tidak lagi pemasaran yang bersifat tradisional, tapi sudah ada marketplace misalnya. Nah, bagaimana UMKM ini kita bisa bina sehingga mereka juga bisa mengikuti teknologi hari ini ya. Bahwa pemasaran itu sudah tidak lagi face to face, ini sudah lewat online dan sebagainya. Maka ini juga barangkali perlu kita dorong, kita tingkatkan agar UMKM bisa adjust ya, bisa melakukan penyesuaian terhadap pemasaran hari ini. Kemudian yang berikut adalah berkaitan dengan modal. Saya setuju tadi Pak Soleh sampaikan, sebenarnya skema-skema modal kita juga ada di perbankan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa membangun satu kolaborasi dan sinergi dengan perbankan agar skim-skim modal di bank ya, kredit-kredit mikro yang kemudian bunga kecil itu bisa kemudian diperoleh oleh UMKM ya. Saya kira ini harus bisa difasilitasi. Nah, ini yang barangkali yang perlu kami sampaikan. Terakhir lagi, saya setuju Pak Im sampaikan, kita bisa saja memproduksi barang, artinya dari sisi supply, tetapi dari sisi cost ya, ini masih cukup tinggi. Ini juga barangkali nanti bisa dipikirkan bagaimana agar kita bisa produk satu barang, tetapi barang ini harganya tidak mahal, sehingga dia bisa kompetitif, bisa kita pasarkan keluar. Nah, saya kira ini juga barangkali bisa dipikirkan oleh
teman-teman di UKM naik kelas untuk bisa melakukan pembinaan-pembinaan agar UKM kita bisa menjadi UMKM yang betul-betul kuat. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin saya cicil dulu untuk menjawab, Pak, karena kalau terlalu panjang nanti daya ingat itu terbatas, karena HP kita yang begini canggih pun memorinya juga bisa hack kalau dia melewati batas itu ya. Nanti daripada saya hack nanti, jadi saya minta saya cicil satu-satu. Tadi dari Mbak Beda, Pak Kadis Pertanian sama Bapak Kadis Perdagangan Perkebunan tentang tantangan untuk ekspor itu sebetulnya tidak ada yang terlalu sulit ketika dia jaringan itu, karena lampu-lampu kita ini di awal pasti sulit untuk mau nyambung instalasi. Tapi kalau dikasihkan ahlinya, dia dengan senyum-senyum sambil merokok sambung sana sambung sini udah nyambung. Tapi kalau Bapak kasih untuk menyambung instalasi listrik itu bagi orang yang biasa naik pohon pala, bisa setahun kita tidak nyala-nyala di ruangan. Jadi dalam kata lain, kalau kata Nabi, kasihkan ahlinya, insya Allah dunia lancar. Nah, tapi akan terjadi bencana apabila sesuatu itu diberikan bukan pada ahlinya, Pak. Horas. Jadi sebelum kita ekspor, seperti ahli ekspor kita kemarin yang kita bawa kemari, beliau itu berbulan-bulan hunting di Eropa sana, bawa ransel satu dari perusahaan-perusahaan, company ke company, dari negara satu ke negara lain untuk membandingkan aturan-aturan perdagangan, syarat-syarat impor masuk ke sana. Bagi kita mungkin syarat ekspor, kemudian peraturan-peraturan WTO, World Trade Organization, itu disesuaikan karena kita dari Kadin yang mewakili perdagangan internasional itu kan bukan pemerintah, Pak, karena pemerintah dilarang berdagang. Nanti kalau pemerintah ikut berdagang, kita transaksi, Bapak ada temuan. Nah, kalau kami yang swasta ataupun koperasi, insya Allah tidak ada temuan, karena semua ada transaksinya, ada bill of transaksinya. Nah, dari hasil hunting itulah kita dapat beberapa perusahaan yang siap menerima pala, baik pala banda maupun pala faktor. Dan saya sendiri melalui koperasi kita sudah langsung ekspor ke Perancis. Dan itu sepele, Pak, yang diekspor. Cuma Jinggi Berkasumunan. Itu pun mereka telepon saya suatu saat, saya tidak tahu karena tidak ada nomor di telepon. Apakah betul ini Opung Parli Jumanala? Betul. Saya dapat nomor Bapak dari Perancis. Rasanya ruangan ini kurang untuk badan saya, karena dapat nomor Bapak dari Perancis. Sementara kan saya cuma orang biasa aja, kok bisa nama saya dan nomor saya dari Perancis? Itu kan luar biasa, Pak, anugerah Tuhan itu. Nah, saya cuma mau tanya Bapak, apakah Bapak punya Jinggi Berkasumunan? Saya bilang ada. Bahasa Indonesia ini apa itu, Pak? Kalau tidak Bangle Dringo, saya bilang. Mantap jawabannya, Pak. Biasa orang Medan, Pak, salah nanti belakangan diperbaiki. Nah, tapi kata beliau, oh iya betul, itu yang kami cari. Berikan kami sampel, nanti Federal Express akan datang ke rumah Bapak, tolong kasih saya alamat, mereka akan ambil itu dan kirim ke Perancis. Jadi sampai sekarang kita ekspor ke Perancis itu, Pak, saya tidak terlalu sibuk, tidak terlalu ruwet. Kewajiban saya cuma siapkan dokumen, termasuk titol sanitari itu yang dari karantina, kemudian lapor bea cukai. Koperasi kita sudah punya PEB, pemberitahuan ekspor barang. Jadi koperasi itu, Pak, jangan dianggap remeh. Kalau orang yang bergerakkannya itu pas, koperasi itu luar biasa.
Karena di negara-negara barat satu-satunya yang bisa melawan kapitalisme itu adalah koperasi. Tanpa koperasi kita semua tidak ada yang sanggup melawan gilasan kapitalisme. Kenapa kita tidak mulai dengan Indonesia? Nah, itulah cita-cita besar saya, karena saya yakin koperasi itu adalah sokoguru ekonomi, dan itu terbukti. Kita bisa ekspor ke Perancis. Saya bantu UMKM dari Wonosobo, jamu itu Pak, untuk masuk ke Italia dan masuk ke Kanada. Sehingga suatu saat waktu pertemuan dengan menteri dan para duta besar di sana, saya sampaikan ke mereka, kalau memang Atani dan ADDA itu tidak bisa bermanfaat untuk memajukan hasil produk UMKM kita, buat apa negara membayar gaji mereka? Saya mohon Bapak Menko tarik itu semua, tempatkan di daerah-daerah supaya mereka bisa membimbing petani. Tidak perlu di luar negeri. Dan saat ini apa kata Pak Tantowi, kata Pak Joni Sinaga, ini gara-gara opung nih. Duta besar disuruh jualan. Jadi sekarang duta-duta besar di luar negeri Pak ikut jualan Pak. Itu perintah presiden Pak. Itu karena pas pertemuan itu para menteri situ saya bilang ADDA tarik, kemudian Atani tarik, karena tidak ada fungsi mereka untuk memajukan perekonomian kita khususnya UMKM. Jadi atasi perdagangan, atasi pertanian, kalau kita kirim sampel nyampe di sana didiamin Pak, tidak dipromosikan. Itu yang saya agak marah waktu itu. Kenapa saya berani Pak? Karena saya tidak digaji Pak. Jadi sekiranya Menko marah pun beliau tidak bisa memecat saya. Beliau tidak bisa menurunkan pangkat saya. Saya bukan pegawai Pak. Saya cuma dagang biasa aja. Jadi insya Allah Pak, dengan itu tadi kita sudah buktikan koperasi kita sudah go ekspor, sudah go internasional. Jadi insya Allah tidak akan ada halangan. Dan syarat-syarat itu tadi, makanya saya minta insya Allah nanti ke depan kita minta 3, 4, 5 orang untuk dikirim ke Manado, kita didik di sana apa dan bagaimana menangani pasca panen produksi pala supaya tidak tercemari oleh aflatoksin ataupun tidak kena residu kimia yang lain, karena Eropa sangat benci dengan residu kimia. Mereka takut mati karena rata-rata usia mereka itu 90 tahun ke atas, kalau kita kan 60. Mereka sangat takut makan sesuatu kalau dia terkontaminasi dengan pestisida, dengan kimia apapun. Kalau kita di Indonesia kan enak Pak, makan tongseng pun jadi, tong sama seng dimakan. Kalau kita ke Palembang, kapal selam pun kita makan. Sehat-sehat aja kita Pak. Empek-empeknya itu aja Pak, kapal selam kan. Mau sekali lahap aja enggak habis. Jadi hal-hal ini pun termasuk nanti Pak untuk wisata kuliner. Nah itu yang beberapa hari ini saya cari-cari apalah yang bisa kita ambil dari fakta untuk kita viralkan supaya orang tertarik datang wisata kuliner. Kemudian spot mana yang mau kita angkat? Karena apapun itu tergantung telling story-nya. Harus ada telling story yang bisa menggugah orang dengan membaca, dengan melihat, kepalanya berpikir untuk datang. Nah ini yang cerita-cerita ini yang belum dapat. Tadi malam juga kita ngobrol, ada satu tempat katanya, oh ini bagus opung, pasirnya putih segala macam. Ayo cerita apa yang kita ambil dari situ? Apakah ada putri duyung yang terdampar di situ kemudian datang jaga tahu atau apa? Atau apakah di situ ada mutiara yang terpendam atau ada harta lain dan sebagainya? Apakah ada air panasnya yang keluar dari pasir pantainya itu atau apa? Untuk telling story kita keluar mempromosikan. Dan untuk khusus produksi pala, nanti mohon maaf untuk Ibu Koperasi, manisannya itu maupun sirupnya nanti akan kita promosikan melalui online kita di Koperasi, karena kita juga punya toko online.
ingin bebas hutang konsumsi manisan pala. Orang akan berpikir, wah cuma makan manisan pala saja hutang lunas. Benar itu Pak. Saya sudah coba. Hampir 2 hari ini hutang saya lunas Pak makan ini. Karena begitu saya makan ngantuk datang tidur. Berapapun hutang saya dan koperasi lupa, lunas selama saya tidur. Begitu bangun ingat lagi, oh iya harus kerja lagi cari uang. Makan lagi, lunas lagi hutang. Kalau buah pala untuk bayar hutang Pak. Karena dia mengandung zat tertentu yang mempengaruhi S3 kita, susunan saraf sentral itu Pak. Makanya namanya miristika itu sebetulnya termasuk apa ya Pak? Mungkin Bapak Kepala Perkebunan lebih tahu, mengandung zat untuk membuat otak kita relaks. Makanya kalau di luar negeri itu dipakai untuk relaksasi. Selanjutnya tadi dari Pak Widi, mekanisme pembeliannya bagaimana? Nah ini ketua koperasi Pak, saya sudah minta data semua anggota supaya pemilik kebun pala itu masuk sebagai anggota koperasi, karena apapun itu koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, kemudian untuk anggota. Sehingga mereka ada di dalam, mereka tahu persis, mereka ingin naik kelas, mereka ingin penghasilan yang lebih. Koperasi ini adalah milik mereka, barang itu adalah milik mereka sampai masuk ke kontainer, keluar BL-nya, baru kita bayar dari Jakarta. Dan kita bayar sesuai dengan harga yang berlaku. Harga pasaran yang ada di sini itulah dulu mereka terima. Kemudian setelah nanti ekspor, ada invoice kita ke luar negeri, kemudian ada bukti kredit pembayarannya, dibagi komisi-komisi, komisi pemasaran, komisi ini segala macam, ada sisa 60% adalah milik petani dan 40% adalah milik koperasi. 2 kali dapat. Jadi pertama BL keluar, dia dibayar dengan harga yang ada. Setelah pembayaran dari Eropa, tambah lagi, karena harga itu hampir beda 2 kali lipat. Kadang 1,5, kadang 60, kadang apa, tapi keterbukaan itu insya Allah akan kita bawa kemari. Karena ekonomi global adalah ekonomi yang berani membuka, berapa belinya, berapa jualnya, berapa untungnya, bagianmu berapa persen. Jadi tidak ada sembunyi lagi Pak. Tidak ada sembunyi dulu masukin kantong, nanti kita jualnya segini loh. Itu dibuktikan semua dengan bill invoice. Saya kira itu juga akan mendidik anak-anak kita di Fakfak maupun bapak ibu kita di Fakfak yang biasa berbisnis, bahwa keterbukaan itu penting, keterbukaan itu akan menyehatkan, keterbukaan itu akan membuat umur mereka bangga. Karena kalau kita sembunyikan sesuatu, hari ini bohong, besok kita akan membuat kebohongan lain untuk menutupi kebohongan-kebohongan. Suatu saat keluar, kita akan dibenci orang banyak. Oh ternyata dia bohong. Dan di Koperasi Tasmin Asia kita tidak lakukan itu, karena semua tercatat Pak. Ada catatannya semua. Namanya Tasmin Asia Galilea. Tasmin itu saya ambil dari Al-Quran. Tasmin adalah air kapur minuman mereka nanti yang di sorga. Bawa 1 teguk pun dia rasa haus 10 tahun hilang. Cuma saya searching di Google bahwa tasmin itu hampir semua ada bidang usahanya. Sehingga saya geser satu huruf. Waktu SMA dulu ada gaya bahasa metatetis namanya itu Pak. Menjadi Tasmin Asia Galilea. Tasminnya itu adalah pengentasan kemiskinan. Asia daerah apa kita, operasional kita. Kemudian Galilea itu adalah satu danau di daerah Jordan dan Israel. Saya ambil kenapa? Ada 2 danau di sana yang berdekatan. Danau Galilea, tempat Yesus dibaptis, Pak. Kemudian ada Danau Laut Mati. Oh, ada apa dengan 2 danau itu?
Mereka sama-sama terima air dari Sungai Jordan. Sungai Jordan memberikan air kepada Danau Laut Mati, tidak dibagikan kemanapun, dia cuma luapkan ke atas, sehingga tingkat garamnya paling tinggi di dunia. Apapun tidak bisa hidup di situ, ikan tidak ada, tumbuhan tidak ada, gersang. Kemudian di bawahnya ada Danau Galilea, juga terima air dari Sungai Jordan, dibagikan ke anak-anak sungai di bawahnya. Banyak anak sungai di bawah Danau Galilea itu, sehingga ikan hidup subur, hewan lain hidup subur, vegetasinya pun bagus menghijau. Jadi filosofi ini saya ambil bahwa kalau ingin hidup kita menghijau subur makmur, terimalah rezeki dari Tuhan dan jangan segan-segan berbagi di sekitar kita, karena itu akan membuat bahagia hidup kita dunia akhirat. Saya kira itu dulu Pak, selanjutnya nanti saya jawab lagi. Yang terhormat Bapak Bupati Fakfak, yang kami hormati Bapak Asisten Kepala Bapeda, Bapak Opung Ibu Yulia, Pak Hasanuddin, UMKM naik kelas Kabupaten Fakfak, pimpinan OPD dan juga staf ahli Bupati serta Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat malam. Nana Pohi. Ada yang sudah banyak yang disampaikan terkait dengan UMKM, dan selama ini memang dari teman-teman dari UMKM naik kelas juga sudah bertemu dengan kami juga di Dinas Perdagangan, dan mereka juga sudah menyampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di Kabupaten Fakfak, khusus pelaku-pelaku usaha IKN. Nah, dengan demikian kami berharap kita tetap bersinergi dan berkolaborasi sehingga tetap mendukung para pelaku usaha IKN, khususnya pala dan turunan yang sudah boleh diproduksi. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Im dari Dinas Perkebunan, tapi juga Bapak Ibu yang lain dari Kepala Pimpinan-Pimpinan OPD, dan juga kami berterima kasih atas kehadiran Opung yang tadi sudah memberikan penjelasan terkait dengan ekspor impor pala. Dan memang selama ini kami di Dinas Perdagangan terkadang dikunjungi oleh dari bea cukai, karena di Dinas Perdagangan itu khususnya di bidang perdagangan ada salah satu seksi yang menangani terkait dengan ekspor impor ke luar negeri. Namun sejauh ini belum pernah ada kegiatan ekspor impor. Nah, dengan demikian kami sangat berterima kasih kehadiran Opung. Semoga ke depan ekspor impor khususnya bukan cuma pala, tetapi juga jenis-jenis ataupun komoditi-komoditi lain seperti ikan, tapi juga udang, ini bisa juga diekspor ke luar negeri. Mungkin secara teknis akan disampaikan oleh rekan kami, Pak Luki. Diperdagangkan antara pulau. Jadi perlu kami sampaikan yang pertama terkait dengan komoditas apa yang sudah kita perdagangkan antara Fakfak dan luar. Jadi kami punya data itu ada 11 potensi Fakfak. Kita tidak bilang potensi unggulan karena sampai hari ini belum ditetapkan peraturan bupati atau putusan bupati tentang jenis-jenis potensi daerah Fakfak. Kita bicara potensi tapi tidak ada dasarnya, makanya kami sebut dengan potensi, bukan potensi unggulan. Nah,
Kemudian dari 11 jenis itu yang paling terbanyak adalah pala. Perlu kami sampaikan bahwa rata-rata perdagangan luar antar pulau antara Fakfak dan Surabaya, khusus untuk pala seluruhnya ke Surabaya itu 150 ton sampai dengan 200 ton per bulan. Hari ini izin dimuat juga dengan kapal 62 ton, 26 ton, 2 kontainer. Kemudian yang kemarin dengan kapal sipil 91 ton. Jadi ada dalam satu minggu ini 117 ton ke Surabaya. Kemudian yang kedua ikan. Ikan rata-rata kita 6 kontainer per bulan. Itu dimuat dengan kapal putih karena tadi kapal-kapal kontainer itu banyak yang tidak memiliki river kontainer karena itu terlalu lama. Kita kebetulan dapat jatah yang paling terakhir sehingga kapal itu lama. Nah, perlu kami sampaikan juga ke Pak Bupati bahwa yang jadi masalah saat ini di bidang di bidang perdagangan itu seksi ekspor itu sampai hari ini belum ada yang melengkapi, sehingga kami sebagai seksi perdagangan dalam negeri itu melengkapi semua. Kemudian izin Pak Bupati, kami diam-diam bekerja. Rencana itu di bulan November kita ada mau ekspor perdana ikan dari Fakfak langsung sebanyak 2 kontainer atau sebanyak 40 ton yang dilaksanakan oleh PT Mulia Perikanan Indonesia. PT Mulia Perikanan. Kebetulan tadi saya konsultasi dengan dagang luar negeri di Manokwari terkait dengan kami tidak punya pegawai atau tidak punya spesifikasi terkait dengan yang menerbitkan SK surat keterangan asal terkait dengan ekspor. Makanya dia sarankan menggunakan dari biaya cukai. Nah, itu kami sudah laksanakan dan insya Allah nanti sekitar di bulan November Bapak ada perdana kita 40 ton perdana langsung dari Fakfak. Kemudian pala. Jadi pala ini yang menjadi pertanyaan, apakah dengan ekspor yang direncanakan 16 ton ya, itu dapat memberi nilai harga jual dari petani atau tidak? Itu yang jadi masalah, Pak. Karena kalau kami melihat bahwa biaya kos yang akan timbul itu di transportasi. Tidak ada dari Fakfak tujuan ke Manado. Artinya apa? Dia tujuan ke Surabaya lalu dia akan putar ke Manado, atau dia tujuan Ambon lalu dia putar. Maka kosnya tinggi. Nah, sesuai dengan kita punya persyaratan mutu, itu pala di dalam kontainer paling lama 12 hari, Pak. Kalau melihat dari proses muat sampai selesai sampai di tujuan, saya yakin lebih dari itu, dan hasilnya pala tidak layak. Ini terjadi, Pak. Kami kemarin kirim pala. Jadi kapal itu muat pala itu sebanyak 12 kontainer. Kita 12 kontainer ke Surabaya. Ternyata ada bermasalah di Ambon. Apa yang terjadi, Pak? Sampai Surabaya tidak mau dibeli. Akhirnya palanya dibawa ke Solo. Lalu dicuci ulang bersih, kemudian dijemur selama 3 bulan baru dijual ulang. Makanya itu, Pak, apakah dengan ekspor yang dilakukan dari Fakfak, ini bukan dari Fakfak ya, Pak. Jadi itu kan perantara, jadi di Manado ya, Pak ya. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap nilai? Karena kami punya tujuan itu bagaimana dia ekspor dari Fakfak kemudian merubah nilai harga jual kilo itu di Fakfak, sehingga dampaknya kepada petani, petaninya dampaknya kepada masyarakat. Jadi ujung-ujungnya itu masalah ekonomi kemandirian itu, karena yang kita cari itu hasilnya itu. Makanya itu kalau hanya bukan maaf Pak, itu juga prestasi, tapi apakah itu yang tadi kami ini? Karena jujur Pak, perdagangan antar pulau saja itu minat terhadap pala itu cukup tinggi Pak, cukup tinggi. Sampai hari ini kami
pelaku usaha pala Fak-Fak Surabaya langsung Pak, langsung. Dan kami Pak ada dapat bantuan juga dari karantina Sorong sebanyak 4 orang yang selalu Pak sebelum kita kirim pala kita uji dulu sama-sama dengan mereka kebetulan ada di Fak-Fak, mereka berpusat di depan bandara. Itu yang pala. Ikan tadi saya sudah jelaskan, kemudian potensi-potensi lain seperti potensi pertanian yang hari ini. Kami sekarang potensi pertanian itu kita mengawasi perdagangan antar pulau khusus untuk labu siam. Labu siam ini dia potensi yang memang tidak ada di kabupaten lain, hanya di Fak-Fak. Itu dia sebut dengan sayur buah ya kalau tidak salah ya. Nah ini cukup besar karena kita punya tren itu mulai dari rata-rata per bulan itu per bulan 4 sampai 20 ton per bulan. Itu kita sekarang untuk Sorong dan Timika. Nah itu pun permintaan cukup banyak dan belum bisa dipenuhi. Nah kemudian udang Pak, kami juga ekspor tapi dari Fak-Fak langsung Jakarta luar. Jadi tujuan ekspor kami untuk ikan itu tujuannya di Singapura. Kami ke Singapura, kebetulan PT Mulia PT Perikanan Indonesia itu sudah layak untuk ekspor Pak. Kalau bisa di browsing di Google juga tahu itu dia berlokasi di Luang Pokok, itu dia sudah layak ekspor dan dia sudah lakukan ekspor sejak dari Januari kemarin tapi tidak lewat Fak-Fak. Makanya kita minta harus lewat Fak-Fak dengan catatan ekspor dari Fak-Fak kamu beli harga dari nelayan harus tinggi. Makanya itu kita kejar di situ. Justru itu kan ujung-ujungnya kita peningkatan pendapatan masyarakat petani. Nah itu ujungnya. Kemudian kita lanjut lagi di lobster. Lobster jangan heran Pak, lobster juga kami yang masuk di Bali dari Fak-Fak. Kemudian kepiting juga Pak, kepiting yang dari Mandoni itu sekarang kita kumpul di Fak-Fak sudah pembeli, kemudian didatangkan dari kapal Satu Nusantara 98 itu dari Bituni, gabung di Fak-Fak dikirim Pak ke Bali. Nah itu. Kemudian yang komoditi potensi lain seperti selain tadi komoditas itu ada satu yang sangat harganya cukup tinggi itu ikan telur ikan terbang. Ini besar sekali Pak, nilai jualnya tinggi dan itu hampir setiap bulan ini. Tadi kami baru kirim 2 ton Pak, 2 kontainer Pak. Tadi nih baru saja kapal baru berangkat di 2 kontainer. Itu 1 kilonya itu sekitar 500.000. Bayangkan Pak, kalau 1 kontainer 16 ton berapa nilainya. Makanya itu potensi dan hari ini itu dijual dari tempat lain pakai nama orang lain padahal dari Fak-Fak ini. Kemudian satu Pak, pesan kami satu Pak. Kalau kita melihat semua perdagangan itu sudah berjalan bagus Pak. Peningkatan yang signifikan di tahun 2019 itu kontainer yang masuk di Fak-Fak itu hanya 300 Pak. Kali ini 400 sampai 400 lebih. Artinya apa? Kita budaya beli masyarakat sudah mulai naik Pak. Kenapa? Karena kami kuasai pasar Bituni dan Kaimana. Nah ini yang jadi masalah adalah potensi Fak-Fak yang dibuang. Itu apa? Pala, kulit pala itu, limbah pala. Nah itu Pak, bagaimana kita fokus mengembangkan itu? Karena itu nilainya besar tapi dibuang Pak. Jangan kita urus bukan ini Pak. Yang maksudnya yang sudah berjalan kita dorong. Tapi yang belum berjalan ini Pak, pala itu, kulitnya itu dibuang di mana-mana Pak. Nah itu coba mungkin Pak kami, saya dulu di industri, tapi kalau bisa itu yang dikembangkan. Bayangkan Bu, kecap pala itu kita bisa bertanding sama kecap bangau. Nah apakah tidak bisa buat itu? Padahal hasilnya dari pala itu. Makanya itu saya bercita-cita seperti itu Bu. Kita fokus dulu di yang dibuang dulu. Yang sudah berjalan biarlah berjalan pelan-pelan, kemudian yang tidak dipakai sama sekali itu diangkat. Nah itu mungkin pendapat dan saran dari kami. Kemudian itu Bapak yang tadi pertanyaan, apakah sudah ada kajian terkait dengan ekspor itu dapat merubah nilai harga beli atau nilai harga jual petani?
sehingga petani mendapatkan hasil daripada ekspor itu yang sampai hari kami belum dapat jawabannya, karena kami sendiri melakukan survei ternyata tidak. Satu pedagang dan 10 pedagang harganya belum sama. Informasi hari ini harga pala untuk K1 95.000, K2 nya 40 dan K3 nya 22.000. Itu untuk hari ini. Makanya itu saya sampaikan bahwa betul apa yang tadi disampaikan kepala Pak PLT kepala Bapeda, bahwa kualitasnya turun tapi kuantitasnya naik Pak. Pala yang tadinya itu kita kirim hanya sekitar 1 ton atau 100 ton per bulan, hari ini 200 ton Pak. Kenapa 200 ton? Kami juga menyerap pala dari Bintuni dan pala dari Kisui. Makanya tumpunya di Fakfak. Dan ingat, pala Kisui dan Bintuni adalah pala Fakfak. Sama persis, tipenya sama. Kami sudah lakukan pengecekan persis. Dan hari ini saya kasih tahu pala Bintuni itu pala kualitas yang paling bagus. Kami sudah pukul bawa sampel dan memang itu lebih bagus. Karena tadi memang tua betul apa yang disampaikan Pak itu. Dan Pak Kepala Dinas Perkebunan juga kami bersampaikan bahwa apa yang menjadi perhatian beliau terkait dengan menjaga agar pala itu kualitas bagus. Kami sependapat dan kami juga sosialisasi kepada masyarakat. Bayangkan Pak, kualitasnya 195.000, kualitas 3 itu 22.000, selisihnya cukup banyak. Padahal kalau dia tumbuh hanya beberapa saat kemudian dipetik, nilainya banyak. Nah itu yang kita membantu dinas perikanan untuk dinas perkebunan untuk mensosialisasikan di masyarakat. Karena kami salah satunya harus menjaga kualitas Pak. Barang yang keluar dari Fakfak semua sekarang kualitas Pak. Yang masuk pun kami jaga. Pisang pun begitu. Jadi itu Pak dari kami informasi terkait dengan seputar perdagangan pala di Fakfak potensi daerah. Kurang dan lebih kami mohon asisten Pak Bapeda, Opung dan Ibu Yulia dan Pak Hasanuddin serta pimpinan OPD yang saya hormati. Jadi pada kesempatan ini saya meneruskan bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Pak dari Perindak itu. Jadi memang tadi kami ada pertemuan dengan Kepala Pelindo dikarenakan nanti akan ada ekspor ikan Pak, memang di bulan November. Cuma tadi di Pelindo, Kepala Pelindo menyampaikan bahwa mereka butuh untuk takutnya begini Pak, karena kontainer river ini untuk ekspor ke Singapura ini mereka mau datangkan dari Surabaya. Jadi tadi kami teman-teman kebetulan mau ketemu dan saya karena ada halangan saya sampaikan lalu. Jadi hal yang dari sisi perikanan itu, dari sisi izin yang kami sudah cek ke provinsi. Untuk PT Mulia Nusantara sudah memenuhi syarat. Cuma yang tadi kita sampaikan mereka harus siapkan HACCP Pak, karena kalau mengirim kualitas ke Singapura itu mereka pakai Hazard Critical Protocol itu memang tidak dikeluarkan dari kami. Itu jadi tadi kami koordinasi dengan Sorong, jadi nanti izin mutunya mungkin Sorong yang keluarkan Pak. Jadi mungkin tidak dalam jangka waktu tahun ini habis. Mungkin ada ekspor perdana dari PT Mulia Nusantara, itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kaitannya juga dengan tadi apa yang sampaikan, mungkin tadi juga pengiriman terakhir untuk telur ikan sama sekitar 2 ton. Memang potensi untuk Fakfak potensi. Jadi sudah kalau untuk hasil saya tidak lakukan untuk perikanan karena di beberapa kampung itu kami coba menghidupkan lagi beberapa bungkam untuk operasi ibu. Bungkam itu selain operasi, bungkam juga seperti bungkam yang ada di kampung itu menjadi perhatian Pak Bupati. Tadi kami dapat info juga mungkin waktu zaman Bapak memimpin itu kami ada usulkan ke pusat. Jadi ada surat untuk kami Kabupaten Fakfak ada bantuan buat operasi di seberang. Jadi tadi saya coba kontak teman-teman koperasi untuk memasukkan data-data untuk bisa diverifikasi kebetulan Fakfak berapa. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan di malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kesempatan bahwa
ekspor perdana kita dari pala itu adalah fuli ataupun bunga pala, yang insya Allah nanti beliau langsung datang kemari pada saat pemberangkatan supaya tidak mampir di mana-mana lagi. Jadi satu kontainer itu langsung Surabaya langsung ke Eropa. Dia kita ambil full container, jadi FCL, dan dokumennya insya Allah langsung dari sini semua. Kemudian untuk perdana buah pala kualitas 2 dan 3 kita proses itu memang nanti di Surabaya dulu, tidak mutar lagi ke Manado, tapi akan sortasinya akan dilakukan dan pengolahan lebih lanjutnya nanti kita ambil di Surabaya. Untuk selanjutnya nanti, makanya tadi sudah saya sampaikan bahwa 4-5 orang generasi kita dari Fakfak akan dikirim ke Manado untuk ikut pelatihan bagaimana menangani pasca panen pala yang baik, termasuk dalam penanganan aflatoksin. Dan biarlah itu nanti rahasia ilmu mereka supaya mereka bisa dihargai di masyarakat pala kita. Saya mau cerita di sini juga nanti terlalu cepat Pak kalau saya cerita. Biar anak-anak kita itu saja yang dikirim ke Manado, mungkin sekitar seminggu sampai 2 minggu mereka akan tinggal di sana. Dan kemarin ke Pak Budi sudah saya sampaikan untuk akomodasi mereka di sana selama 2 minggu, koperasi akan tanggung penginapannya, makannya. Nah, kemungkinan yang saya minta tolong nanti ke Pak Bupati dan pemerintah daerah adalah transportasi mereka untuk berangkat dan pulangnya. Dan juga saya minta jangan cuma diberangkatkan tapi pulangnya tidak. Jadi repot pulang mereka di Manado sana. Nanti berangkat 4 orang, yang pulang 8 orang jadinya. Kok bisa terjadi? Karena sudah tidak ada biaya. Dia harus cari pertolongan, cari apa? Ya cari mertua. Nah, dengan begitu nanti kita tolong mertua untuk ongkos pulang kampung ke Pak. Ya, saya kira itu tadi Pak yang dari perdagangan. Dan juga untuk kemarin untuk ikan itu Pak, hari kedua kami sudah juga ke pelaku usaha tawar ikan, yang saya bilang ke beliau, waduh ternyata ada kaviar bagus di Fakfak. Kami makan dimasak dengan campuran kacang dan irisan tempe atau apa itu, kuah kuning. Alhamdulillah lezatnya alhamdulillah. Serasa makan kaviar berharga 8 juta di Eropa sana. Cuma kelemahannya dia kan belum disikat, jadi masih tergantung di serat sabut-sabutnya itu, sehingga pada saat kita kunyah dia kenyal. Nah kalau kaviar yang berharga puluhan juta itu kan dia sudah memang tinggal butir-butir telur aja. Dan saya sudah koordinasi juga dengan kawan di Jakarta, insya Allah beliau tadinya mau investasi di Aceh, tapi dengan cerita yang bagus saya bawa dari Fakfak, saya minta investasinya ke Aceh itu dialihkan kemari. Kok bisa? Karena ya mungkin dari segi keamanan ternyata saya lihat lebih aman di sini. Kalau di sana kan berbau semua Pak, sama semua bentuknya. Kita nggak tahu siapa mereka. Tapi di sini alhamdulillah saya lihat begitu guyup, begitu bagus, dan tidak secanggih Aceh gitu. Apa yang saya maksud itu nanti harus bicara off the record. Jadi saya minta beliau untuk pindah kemari. Yang dia tanya pertama kali cuma cold storage. Akhirnya saya tanya Pak Manu Komber, apakah kita di sini punya cold storage? Ternyata kata beliau ada satu. Dan itu pun sebetulnya tinggal dari perikanan Pak. Kalau aktif mengajukan ke pusat, insya Allah dapat Pak. Kalau cuma cold storage, karena di satu daerah di Kabupaten Indramayu. Tapi mereka cari ikannya juga sampai kemari Pak.
sampai ke NTT, sampai ke Papua, dan itu dibawa pulang lagi ke Indramayu. Ya, Karangsong kalau Bapak sudah pernah dengar. Jadi ada bertengger di sana 6 cold storage, 4-nya itu alhamdulillah termasuk urusan seperti kita ini Pak, untuk membandir kementerian. Tapi ya cuma sekedar gitu aja Pak, setelah datang barangnya sudah. Untuk kita apa? Kalau datang ke Indramayu makan ikan gratis itu aja Pak. Kalau secara keuangannya nggak ada, tapi alhamdulillah kepuasan batinnya luar biasa. Dan mudah-mudahan untuk faktor pun bisa terjadi kalau dari pihak perikanannya aktif. 1, kalau bisa usulkan 3 atau 4 supaya kemajuan perikanan kita bisa lebih cepat lagi. Karena tanpa cold storage, Pak, percaya saja ikan itu akan busuk cepat. Sangat penting cold storage kalau kita mau meningkatkan hasil produksi ikan. Dan jangan bosan-bosan Pak ngasih usulan-usulan ke pusat itu. Kalau perlu pergunakan orang-orang tertentu untuk menyusup ke dalam. Tanpa itu ya sudah Pak, nanti masuk laci meja ini saya lupa ya. Nah, kita datang lagi, oh iya kapan ya? Dengan siapa ketemunya? Pura-pura lupa. Udah biasa Pak di birokrasi kita. Jadi ya, mudah-mudahan ya di Fakfak tidak ada seperti itu Pak. Itu cerita di pusat, kalau di Fakfak mungkin enggak. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk oh ya satu lagi, peningkatan harga, oh jelas pasti Pak. Pasti. Tadi juga sudah saya ceritakan bahwa kontainer berangkat kita bayar harga pasar yang ada. Pembayaran dari Eropa datang, ada bill invoice itu akan kita tunjukkan bahwa umpamanya fully itu di sini 260 bisa kita jual mungkin di atas 350 apa 380 apa 400.000, ada space harga. Nah, untuk tenaga pemasarannya berapa, untuk ininya berapa, jadi sisanya itu nanti umpamanya ada 100.000, 60% itu adalah milik petani pala, 40.000-nya milik koperasi untuk dibagikan sebagai SHU di akhir tahun. Jadi dia dapat 3 kali. Pala berangkat dia dibayar, kemudian keuntungan bill invoice itu keluar, kemudian dia dapat bagian. Pada saat nanti SHU dia dapat bagian lagi. 3 kali keuntungan. Yang insya Allah itu akan sangat meningkatkan pendapatan petani kita, sehingga mereka akan bisa belanja dengan baik, perputaran ekonomi akan baik, tenaga kerja juga insya Allah akan terserap. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala itu juga akan kita produksi besar-besaran sebagai freniger untuk penyegar. Kemarin sudah kita ke lapangan, sudah dibawa sampelnya ke sana, dia sudah dipotong-potong, sudah dikeringkan. Di samping dia diserap untuk manisan pala untuk bayar utang, juga untuk sisanya itu untuk kita produksi jadikan tepung untuk menghasilkan freniger. Penyegar untuk penyegar. Dan itu sudah ditemukan tekniknya. Jadi nanti kita tidak, kalau kita masuk ke pon, tidak akan kita temukan lagi tumpukan-tumpukan biji pala. Terima kasih. Selamat malam yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Bapak Asisten, Bapak Direktur Pokok beserta jajarannya, para Ibu Bapak OPD yang hadir malam ini. Saya lanjut saja dari Dinas Koperasi. Kami juga punya koperasi binaan yang ada di dinas yang bergerak di bidang produksi pengolahan sirup dan sari buah. Kemudian ada koperasi kami yang bergerak di jual beli pala.
namun UKM-UKM yang ada di bawah koperasi tersebut, mereka itu hanya bisa membeli pala dan menjualnya di tebel-tebel yang di daerah seperti itu. Kemudian selama ini binaan-binaan koperasi kami ini banyak memang mengalami kendala fasilitas dan modal. Namun kami di Dinas Koperasi selalu membina setiap tahun koperasi-koperasi yang aktif seperti kita. Saya pikir masalah pangan tadi bapak-bapak seperti yang sudah banyak menjelaskan tentang pangan. Seperti itu. Mungkin itu sedikit saran dari saya, mungkin dari bidang teknis saya tambahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Bapak, yang kami hormati Bapak Asisten, yang kami hormati pula Bapak Perlindungan Harahap Opung, yang kami hormati seluruh peserta rapat, Kepala OPD, yang kami tambahkan dari Dinas Koperasi Bapak, karena Bapak adalah opung koperasi, jadi saya harus bicara karena Bapak adalah opung koperasi. Kalau tidak bicara dengan Bapak merasa ruginya. Seperti tadi perencanaan Bapak melalui dengan UMKM naik kelas, petani-petani pala harus jadi dibuatkan koperasi, menjadi anggota koperasi sehingga untuk mengkoordinir bagaimana yang tadi masalah mungkin baik dari ekspor atau yang lain-lain yang UMKM naik kelas yang laksanakan pada di Fafak ini. Yang kami informasikan Bapak bahwa koperasi yang ada di jumlah koperasi yang ada di Fafak ini yaitu ada 302 seluruh, yaitu 17 distrik. Jadi semua kampung ada koperasinya Pak, yang kami sudah bentuk. Jadi mungkin nanti kalau ada memang nanti koperasi yang tidak perlu lagi mungkin untuk pembentukan badan hukum lagi, mungkin bisa kolaborasi dengan koperasi-koperasi yang ada di sekitar yang ingin dibangun di perkebunan pala atau di kampung-kampung. Yang aktif Bapak, yang aktif di sini kami terus terang hanya ada 58 koperasi. Itu pun koperasi yang aktif itu pada umumnya usahanya hanya sekitar industri rumah tangga, yang anggota-anggotanya yang ada baik dari itu kelompok atau perorangan, yaitu turunan pala. Karena ya kami juga tentu Bapak tahu dalam suka duka dari itu. Jadi mudah-mudahan adanya Bapak ini melalui nanti UMKM naik kelas, kita kolaborasi dengan Dinas Koperasi dengan untuk peningkatan koperasi selanjutnya. Terus yang kedua Bapak, tentang tadi Bapak singgung tentang modal usaha yang hibah. Tentang modal usaha Pak yang pernah kami lakukan ada tahun 2000
sampai tahun 2015, yaitu dana bergulir Pak, bergulir, dan dia punya bunga itu kecil Pak, untuk membantu modal usaha UKM-UKM yang ada di Papua ini. Namun ya itu tadi Pak, kendala tentu kita semua tahu, sehingga kredit itu modal usaha itu macet Pak, macet di masyarakat, baik dari APBN maupun dari daerah itu ada Pak, sampai sehingga tahun 2017 itu Pak diputihkan dana itu kepada masyarakat, sehingga sekarang sudah jadi nol. Saya pikir itu dari kami, mohon Bapak, mohon Opung untuk memberikan. Ada kepala, mungkin ada Pak Bibi, ada Pak Mam. Yang menurut saya Bapak kalian tertarik saya tadi itu kulit itu Pak. Kulit ini kalau diberdayakan saya rasa petani bisa sejahtera, karena bukan petani saja yang petani pala saja yang dapat, tetapi yang bukan punya pohon pala juga pasti dia kumpul kulit pala. Ini menarik sekali dan ini tidak sedikit Pak. Kalau dia keluar dari kebun itu bisa ratusan karung dan ribuan karung itu dia keluar. Nah, ini yang mungkin menariknya di situ menurut saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Bupati mungkin demikian kita bisa arahan terakhir dari Bapak sekalian, kita menutup acara ini. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Kita sudah hampir 2 jam nih kita berdiskusi di malam hari ini. Tentunya waktu yang sudah cukup ya untuk kita bahas. Mudah-mudahan ini bisa ada kesimpulan. Saya juga sudah sedikit ada mencatat, juga Pak Asisten juga lagi mencatat, bahwa sesungguhnya niat kami adalah bagaimana masalah ekonomi ini bisa ada perubahan ya, dalam rangka bagaimana meningkatkan produktivitas, kemudian juga akses ya, di bidang-bidang yang terkait, tentunya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kita ke depan. Mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu sudah mendapat informasi dan berharap nanti di 2022 mungkin nanti programnya itu bisa lebih terintegrasi antara rumpun ekonomi ini, dan mungkin nanti Pak Eksam Pak ini ya, kita perlu nanti ada waktu kita rapat lagi di Bapeda supaya gagasan-gagasan pikiran-pikiran kita bisa kita tuangkan dalam rangka penyusunan Renstra OPD, juga kemudian di dalam nanti rencana untuk setiap tahun, sehingga apa yang kemudian menjadi komoditi-komoditi unggulan di semua sektor, baik pertanian, perikanan, perkebunan, itu bisa mendukung kebijakan pariwisata kita juga nantinya. Sehingga Bapak Ibu, saya berharap mungkin pertemuan dengan Dewan Rempah termasuk UMKM ini bisa menjadi sebuah rujukan untuk kolaborasi kita ke depan. Dan terakhir sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan OPD sudah bisa meluangkan waktu, walaupun informasi tadi ya mendadak, kita ada masuk dalam suasana Maulid Nabi bagi saudara umat Muslim, tapi Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama di dalam waktu yang lain. Tapi saya pikir ini penting, dan terima kasih kepada Pak Opung sama Ibu terima kasih banyak. Sudah 2 kali Ibu di sini, saya hadir kemarin di sini. Kita ada kegiatan pengukuhan ya, karena saya juga ada masuk dalam pembina UMKM ya, UMKM naik kelas ini, sehingga Bapak Ibu saya berharap hal ini bisa menjadi perhatian, dan nantinya ketika teman-teman UMKM ini bisa ada datang ke instansi atau OPD, Bapak Ibu tolong diterima secara baik, saling berdiskusi, sehingga ada sharing informasi, ada sharing masukan di sana dalam rangka bagaimana mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan kita ke depan. Dan mungkin kita siapkan jadwal khusus untuk lintas OPD ini, dijadwalkan supaya lebih terarah lagi untuk mendepankan pertemuan kita. Dan
Pak Opung terima kasih sekali lagi apa yang sudah Bapak bicara ini. Ya mudah-mudahan kita berdoa semoga ada produk kita buah pala ini bisa langsung kita ekspor. Ya kita ekspor. Nanti koperasi-koperasi yang ada yang tadi Ibu sampaikan ada 50 yang aktif. Tetapi jika kalau memang yang di bidang pala ini ya bisa dikoordinasikan. Tadi bisa ada bergiring ya Pak, bisa juga dilibatkan. Nah saya pikir ini penting supaya ada hasil, ada manfaat kepada koperasi kita. Selain bungkam tadi yang Pak Asisten sampaikan, tentunya ini perlu harus ada penguatan lagi. Untuk bungkam sendiri nanti kita akan memperkuat di pemerintahan kampung juga pemerintahan di distrik. Ya distrik nanti kita akan minta mengidentifikasi kembali kampung-kampung yang bungkam aktif supaya ini bisa membantu koperasi yang ada di situ wilayah. Kami pikir ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua, Pak Iksan semua ngantuk-ngantuk ini. Saya ada operasinya juga semua tutup mata. Ya begitulah, ini risiko kita harus bicara malam-malam. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya pikir demikian. Tidak perlu nanti Pak kita perlu bentuk tim ekonomi. Tim ekonomi dibentuk ya untuk khususnya supaya kita bisa melihat apa yang menjadi kekurangan dan kendala. Terima kasih Pak Luki tadi. Saya sudah catat juga harus ada satu rumusan payung hukum kita tentang apa saja menjadi komoditas unggulan. Mungkin belum ada, itu coba disiapkan lagi supaya itu bisa menjadi ya artinya dasar lah untuk kita. Yang jelas Bapak Ibu semua ini penting dalam rangka mendukung para wisata nantinya. Ya, para wisata mudah ini. Nah, kita besok juga bisa mungkin ekspor lewat udara atau apa? Iya toh? Iya. Karena kalau Bandara Siboro sudah jadi ya pesawat berbadan besar masuk kan Palas bisa dari Siboro langsung antar naik saja di atas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas arahannya. Demikian pertemuan kita di malam ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan terima kasih. Dan besok yang beribadah mulut kami ucapkan selamat. Terima kasih dan selamat malam.